Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Izatul Atia dari Departemen Statistika Universitas Surawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang T kuadrat hoteling sebagai tugas ujian tengah praktikum analisis multivariat 1. Yang pertama yaitu definisi dari T kuadrat hoteling itu sendiri. T kuadrat hoteling adalah pengembangan dari uji T dua kelompok sampel bebas, yakni perbedaan rata-rata dua kelompok yang bersifat independen. T kuadrat hoteling merupakan salah satu analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti dengan menggunakan vektor rata-rata, di mana masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih. Nah, perbedaan antara uji T biasa dengan uji T kuadrat hoteling itu terletak pada jumlah variabel dependennya. Pada uji T biasa, jumlah variabel dependennya adalah 1, sedangkan pada uji T kuadrat hoteling, jumlah variabel dependennya lebih dari 1. Kemudian asumsi yang harus terpenuhi, yaitu ada dua. Yang pertama, kedua sampel berdistribusi normal multivariat. Nah, untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, atau yang lainnya. Kemudian untuk asumsi yang kedua, yaitu kedua sampel harus memiliki kovarian data yang homogen. Untuk mengetahui kehomogenan kovarian, bisa menggunakan uji box M. Untuk selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Untuk H0-nya yaitu mu X sama dengan mu Y, yang berarti vektor rata-rata dari X sama dengan vektor rata-rata dari Y. Untuk H1-nya yaitu mu X tidak sama dengan mu Y, yang berarti vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Nah, untuk rumus umum yang biasa digunakan dari T kuadrat hoteling yaitu N1 kali N2 per N1 plus N2 dikali X bar 1 min X bar 2 transpose dikali SP inverse, kemudian dikali X bar 1 min X bar 2. Nah, rumus tersebut bisa ditransformasikan ke statistik F dengan rumus N1 plus N2 min P min 1 per P kali N1 plus N2 min 2 dikalikan dengan T kuadrat hoteling, dengan DB P, N1 plus N2 min P min 1. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, studi kasus di sini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan panjang petal, lebar petal, panjang sepal, dan lebar sepal data iris R pada spesies Setosa dan Virginica dengan masing-masing berjumlah 50 data. Untuk pertanyaannya yaitu buktikan apakah terdapat perbedaan panjang petal, lebar petal, panjang sepal, dan lebar sepal data iris R pada spesies Setosa dan Virginica berdasarkan data berikut. Nah, berikut merupakan data dari data iris dengan N sama dengan 100, di mana 50 data itu berupa Setosa dan 50 data berupa Virginica. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis data dengan bantuan software R Studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk analisis T kuadrat hoteling. Untuk yang pertama kali kita harus import data terlebih dahulu dari Excel yang sudah kita save di device kita ya. Kita run dulu. Kemudian untuk package yang dipakai itu read Excel untuk membaca file Excel yang sudah tersimpan di device kita. Nah, kemudian untuk di sini saya menggunakan nama hoteling untuk menyimpan nama data saya. Kemudian untuk melihat data tersebut bisa dengan sintaks view hoteling. Setelah itu akan muncul data dari hoteling tersebut. Di sini akan muncul datanya. Kalau sudah diimport datanya, setelah itu kita akan melakukan split data untuk men-split antara Setosa dan Virginica. Kita run dulu. Kemudian di sini tadi ada lambang 1 dan 2, di mana lambang 1 itu merupakan lambang untuk Setosa dan lambang yang kedua itu untuk Virginica. Akan didapatkan hasil seperti yang ada di R Studio. Selanjutnya kita split yang Virginica. Kalau sudah di split, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu uji asumsi kenormalan.
Nah, di sini saya menggunakan bantuan Sapiro Test dengan package-nya yaitu mvnom test. Di sini karena saya sudah menginstal ya, jadi langsung aja kita lihat normalitas dari setosa terlebih dahulu, kemudian melihat uji normalitas untuk data Virginica. Nah, untuk penjelasannya ada di PPT sebagai berikut. Jadi untuk uji asumsi kenormalan dengan hipotesis H0 yaitu data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan tadi di RStudio dengan data iris setosa dan juga Virginica, didapatkan bahwa nilai P dari uji Shapiro-Wilk pada setosa dan Virginica berturut-turut 0,03513 dan 0,007955, di mana keduanya bernilai kurang dari 0,05, sehingga diputuskan tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa pada taraf nyata 5%, data panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal pada setosa dan Virginica tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, karena datanya tidak berdistribusi normal multivariat, maka bisa dikatakan bahwa ini melanggar asumsi kenormalan. Akan tetapi, biasanya para peneliti juga menggunakan landasan teori dari limit pusat, di mana ketika datanya lebih dari 30, maka diasumsikan telah berdistribusi normal. Seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan uji asumsi yang selanjutnya, uji homogenitas. Di sini menggunakan package mvtest, kita run dulu. Kemudian untuk sintaksnya seperti yang ada di RStudio-nya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, pada uji asumsi homogenitas ini, hipotesisnya yaitu H0 matriks covariance data setosa dan Virginica homogen, dan H1-nya yaitu matriks covariance data setosa dan Virginica tidak homogen. Kemudian berdasarkan output RStudio tersebut didapatkan bahwa p-value dari uji box M adalah 3,61 kali 10 pangkat min 13, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa pada taraf nyata 5%, matriks seragam-peragam dari data setosa dan Virginica adalah tidak homogen. Di sini juga pada uji asumsi homogenitas terjadi pelanggaran, namun masih kita akan lanjutkan untuk uji yang selanjutnya karena di sini kita hanya untuk sebagai pembelajaran saja. Nah, untuk uji yang selanjutnya yaitu uji T kuadrat hoteling. Di sini saya menggunakan tiga fungsi. Yang pertama, dengan menggunakan package hoteling, harus diinstal dulu ya untuk package-nya itu. Kemudian untuk hasilnya bisa dilihat, untuk p-value-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk cara yang kedua itu dengan menggunakan fungsi toSample hoteling T kuadrat. Tapi sebelum itu kita harus membuat grupnya terlebih dahulu dengan mereplikasikan data setosa dan juga Virginica. Nah, di sini saya membuat nama grupnya itu G dengan mereplikasikan setosa dan Virginica. Untuk yang setosa itu karena tadi telah dilambangkan dengan angka 1, jadi di sini replikasinya 1 sampai 50, di mana 50 itu adalah jumlah data dari setosa. Kemudian untuk yang Virginica itu dengan replikasi 2, 50 itu untuk jumlah data dari Virginica itu sendiri. Kemudian ketika di run akan muncul seperti yang ada di outputnya. Nah, grupnya kita gunakan G yang sudah kita definisikan sebagai replikasi dari setosa dan juga Virginica. Kemudian alfanya kita pakai 0,05 dengan hasil sebagai berikut. Nah, pada fungsi yang kedua ini di sini ada output yang lebih detail lagi, yaitu mendeskripsikan deskriptif statistik dari tiap grupnya, dari setosa sendiri dan juga dari Virginica sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga dengan menggunakan package DeskTools.
Nah, ini untuk panjang sepal, lebar sepal ini adalah merupakan variabel X-nya, kemudian ini adalah spesies adalah variabel Y-nya. Sekitaran. Nah, di sini didapatkan bahwa T kuadrat hotelingnya bernilai 1186,6 dengan DF14, DF295, dan P-value 2,2 kali 10 pangkat min 16. Ini nanti hasilnya akan sama dengan semua fungsi yang telah digunakan tadi. Kita lihat untuk fungsi yang kedua. Nah, nilai F-value itu juga termasuk T kuadrat hoteling. Nilainya sama dengan yang ketiga tadi, 1186,628 dengan DF14, DF2-nya 93, dan P-value-nya 2 pangkat 10, min 10. Lalu hasil analisisnya yaitu untuk uji T kuadrat hoteling itu hipotesisnya untuk H0 mu X sama dengan mu Y, H1-nya mu X tidak sama dengan mu Y. Nah, dari ketiga cara tersebut didapatkan bahwa nilai P-value-nya dari uji T kuadrat hoteling tersebut kurang dari 0,05 sehingga keputusannya adalah tolak H0. Untuk kesimpulannya yaitu pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal antara data iris R yang memiliki spesies Setosa dan Virginica dengan nilai P sama dengan 0. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.